بناؤه هو النور 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 هو النور. Fatwa, Ya, ada tidak hubungannya antara manusia dengan Quran? hubungannya itu jelas, hanya untuk zaman sekarang ini mungkin masih tabu. Ya. Kenapa? Orang belum rata-rata mau bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan manusia itu. Sebenarnya manusia itu aslinya Quran. Lalu atas kehendak Tuhan dia sudah atur segala-galanya lewat ciptaannya atau wujudnya Muhammad. Dalilnya apa itu, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Muhammad selalu dikaitkannya atau disatukannya dengan dia? Karena semua wujud manusia itu adalah wujudnya Tuhan dan diikat oleh kalimat itu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita mempelajari Al-Quran, itu mempelajari apa yang sedang dirahasiakan oleh Allah. Kalau saya katakan begini, Pak, Apa? ketika kita seorang manusia mempelajari Al-Quran, berarti bisa dengan bahasa lain saya mau menyampaikan bahwa Quran membahas Quran. Kalau ku ingat ya, pertemuanku dengan Ustaz As-Sagaf, ya, anaknya Syekh Al-Habib, siapa nama lengkapnya ini, Ustaz tua ini, Syekh Al-Jufri. As-Sagaf mengatakan bahwa tafsir Ibnu Abbas itu adalah Quran membahas Quran. Jadi semakin semakin aku senang mendengar, karena dia mengatakan bahwa tafsir yang kugunakan, yang kupakai adalah sama dengan tafsir Ibnu Abbas. Sampai dia mengatakan Ustaz punya tafsir sama dengan tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah penafsir ulum yang diakui oleh Rasulullah kemurniannya. Begitu sangkap bilang. Berarti seperti apa yang disampaikan Fatwa tadi, tubuh kita manusia ini adalah Al-Quran, begitu? Alhamdulillah, iya. Karena apa? Ketika kita berdiri, ya, itu alifullah. Ya, lihat lurus. Hanya saya sudah bongkok ini, ya. Nah itu. Lalu ini kepala kita ini huruf mim, ya. Lalu bahu tangan kita ini huruf H, ya. Lalu pusat pinggang ini mim juga. Lalu kaki ini dal. Jadi bacaannya Muhammad. Oh begitu. Ya. Jadi Quran semua. Ya. Itu wujud Tuhan. Oleh sebab itu dikuatkan dengan kalimat kesatuannya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kesatuan Tuhan dengan makhluknya manusia. Semua manusia itu punya hurufan sama, punya kepala, punya mata dua, punya telinga dua, lubang hidung dua, mulutnya satu. Nggak ada manusia yang bermulut dua. Jadi menunjukkan sama kesamaannya Muhammad semuanya. Oke. Ya. Terima kasih. Tabe Fatwa, saya bertanya lagi terkait dengan statementnya Fatwa yang mengatakan bahwa setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang benturan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu penting dan perlu untuk dikaji. Betul kan? Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya, di dalam Al-Quran itu contohkan satu ayat itu di dalam Al-Quran yang menurut Fatwa bertentangan dengan Bismillahirrahmanirrahim.
dan dijelaskan itu. Tabe, silakan. Kalau menurut kajian Pak Tua, Hmm. salah satu ayat yang menentang Bismillahirrahmanirrahim adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya. Mengapa ketika Allah hendak menjadikan manusia di muka bumi ini mendapat protes dari para malaikat? Mengapa engkau menjadikan manusia di muka bumi yang suatu ketika hanya saling menumpahkan darah, sedangkan kami yang dimaksud kata kami di sini adalah para malaikat, Iya. hanya mengagung-agungkan engkau, memuja-muja engkau. Nah, protes ini Allah kembali memprotesnya dengan inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi maksud Allah memprotes para malaikat yang memprotes dia, yang maksud dia itu adalah Tuhan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui. Jadi menurut pengetahuan para malaikat bahwa manusia itu diturunkan ke bumi ini hanya saling menumpahkan darah, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat. Karena mereka hanya memuja-muja Sang Khalik ya. Nah, protes ini kembali lagi diprotes oleh Allah, yaitu inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku, kata Allah, lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui. Nah, jadi pertumpahan darah ini benturan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, siap. Karena di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim hanya mengandung cinta dan cinta. Tidak ada kebencian di situ. Iya. Terus Sedangkan ini ada kebencian, menumpahkan darah. Ada kebencian di sini. Ya. iya. Lalu Allah protes kembali dengan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui. Maksud Allah itu kembali ke Bismillahirrahmanirrahim, kepada dasar perkataannya itu cinta dan cinta. Bagaimana kemudian untuk mengembalikan dalil tadi untuk bisa dia sinkron dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yaitu benci. Di situ ada kebencian, saling menumpahkan darah. Iya. Lalu dengan protesnya ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui, maka dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud Allah, yaitu kembali kepada kecintaan. Berarti ada manfaat dan hikmah. Dari pertumpahan darah tadi. Iya. Iya, itu sarana sementara, sarana Untuk kita kembali. mencapai tingkat yang lebih baik. Iya. Oh Jadi iya. adanya kejahatan itu akan melahirkan kebaikan. Masuk. Didikan ya. Iya, iya. Siap. Oke. Itu menurut Pak Tua. Mungkin banyak lagi penafsir yang lebih pintar daripada Tua. Jadi oke lah, hanya inilah apa yang Pak Tua ini goblok ya. Mau memahami apa sesuai sudah dengan apa yang Tuhan maksud yang disampaikan oleh Pak Tua. Oke. Tidak ada lagi tambahan lagi yang lain. Kurasa sudah boleh lah. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Apa ini sebuah dongeng atau memang kisah nyata? Ini pernah aku baca di dalam sebuah buku karya tulis Imam Ghazali, yaitu tentang kisah antara kertas dengan tinta. Kertas marah karena dinodai oleh tinta. Lalu tinta mengelak, janganlah aku dimarah. Hai kertas, aku tenang-tenang di dalam botol. Tiba-tiba ada sebatang bambu mengisap aku, lalu menodai wajah. Maka bambu pun ditanyai oleh kertas, mengapa engkau mengisap tinta yang ada di dalam botol, lalu kau nodai aku? Bambu pun mengelak, janganlah aku disalahkan. Ada tangan yang memainkan aku. Lalu tinta yang tenang-tenang di dalam botol, tangan inilah yang bermain mengisap tinta. Lalu terisaplah tinta menodai wajahmu.
Lalu tangan pun ditanyai lagi, mengapa engkau isap tinta yang ada di dalam botol. Dia bilang, aku jangan disalahkan, salahkanlah sama hatiku. Ditanyai hati, mengapa engkau menggerak tangan, mengisap tinta lain yang ada di dalam botol, lalu menodai kertas wajahku yang putih bersih. Itu kata kertas. Lalu hati pun mengelah, aku jangan disalahkan. Salahkanlah kepada yang menciptakan aku. Selesai. Apa poinnya itu Pak Tua? Apalagi mau disalahkan ke Tuhan, itu maha kuasanya dia. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Jadi semuanya ada baiknya. Ya. Oke, terima kasih. Selesai. Ditemani sopoi-sopoi angin gunung, disertai dengan cerita Pak Tua tadi tentang bambu dan kertas. Tinta dan kertas. Oh, tinta dan kertas ya. Luar biasa. Dengan suasana pegunungan dari puncak, sangat mempesona. Luar biasa keajaiban alam. Keajaiban Tuhan lewat alam. Iya, keajaiban Tuhan lewat alam. Sorry bos. Luar biasa, Masya Allah. Mantap. Apa ini? Karena manusia supaya dia bisa mengenal Tuhannya secara sempurna, menurut Pak Tua. Baik. Pertama-tama kita belajar dari salah. Apa yang kita belum tahu, kita diajar tahu. Lalu dari kebodohan lah akan membawa kita kepada kepintaran. Bukan dari kepintaran membawa kita kepada kebodohan, tapi dari kebodohan. Pertama-tama kita harus menanyakan pada diri kita, bagaimana status diri kita, bagaimana status sang pencipta kita. Nah, setelah kita tahu bahwa diri kita ini hanyalah sebatang bangkai yang belum membusuk, yang tidak punya arti apa-apa, lalu diisi di situ perasaan, diisi di kepala di situ, di dalam otak ada akal dan pikiran. Inilah yang diajar sampai dia tahu dari huruf A, B, C dan seterusnya sampai menjadi satu kata, bahkan sampai menjadi kalimat. Lalu kesempurnaan itu didapatkan di dalam dua kalimat syahadat. Karena manusia. Ya, lanjut Pak Tua. Ada lagi pertanyaan itu yang ada beberapa saudara-saudara kita yang menanyakan ini. Pertanyaannya itu begini Pak Tua. Langsung saja, Ya. Pak Tua ini sholat atau tidak? Baik, Pak Tua akan jawab ya. Tidak ada yang sholat selain Tuhan. Kalau ada yang sholat selain Tuhan, sudah dua Tuhan. Nah, lalu kalau boleh kupertanyakan, gerak-gerikmu sholat itu apa tenagamu atau tenaga Tuhan? Kalau kau katakan tenagamu, berarti kau sudah melawan Tuhan. Kau sudah menciptakan tenaga baru di luar tenaga Tuhan. Sedangkan Tuhan itu menguasai langit dan bumi dan segala-galanya. Tidak ada yang bertenaga selain tenaganya. Ingat itu, ya, bahwa semua yang dikatakan ciptaan tak punya tenaga. Jadi Tuhan menyembah Tuhan, bukan kamu. Kalau kamu, berarti kamu lebih pintar daripada Tuhan, lebih kuasa daripada Tuhan. Mau tahu? Jadi hakikat diri kita ini yang sebenarnya ini siapa? Wujud Tuhan. Namanya Itulah siapa? yang disayang-sayangi ya, Muhammad. Bukan cuma nama, batang tubuhnya bertuliskan Muhammad. Rumah Allah, Baitullah.
Gitu ya. Ah, mau di apa lagi? Lanjut. Apalagi yang mau disampaikan? Nah, jadi kepada saudara-saudaraku yang bertanya apa Pak Tuai ini sholat, perdalamlah tauhidmu. Jangan cuma ngabdi. Jangan-jangan kamu itu diabdi, dicintai oleh Allah, tapi sayang kamu belum tahu bahwa kamu dicintai oleh Allah. Puaskah sudah? Kalau sudah puas, ya kita boleh berpisah dulu. Nanti kita akan bertemu lagi. Kalau masih ada pertanyaannya, lemparkan teman. Siap, thank you. Ya, lanjut Pak Tua.